Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Martananda. Saya kuliah di Universitas Paramadina. Kelas malam NIM saya 1201061155. Ya, saya di sini ingin berpresentasi tentang pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah. Yang pertama adalah abstrak. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sosiologi dan sejarah Arab sangat menarik untuk dikaji. Dia membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Pertama, masyarakat primitif atau bisa dibilang wahsy. Di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Kedua, masyarakat pedesaan. Hidup menetap walaupun masih sederhana. Dalam kelas ekonomi mereka dibagi menjadi 3, yaitu petani, pengembala sapi, dan kami penggembala unta. Tingkat ekonomi dan kebudayaan cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Kebesaran pemikiran Ibnu Khaldun telah banyak mempengaruhi filosof Eropa dan pemikiran pada masa pencerahan. Ibnu Khaldun telah mampu membuka sinyal teori evolusi biologi sebelum dilontarkan oleh Herbert Spencer. Teori pemindahan solidaritas mekanik ke solidaritas unsur sebelum didengungkan oleh Durkheim, dan teori hegemoni kekuasaan sebelum disampaikan oleh Max Weber, mengungkap teori surplus nilai sebelum Karl Marx, dan kaidah dialektika sebelum Hegel. Di samping teori lain seperti filsafat, evolusi, sejarah, dan kreasi barunya ilmu sosiologi serta ilmu budaya. Yang kedua adalah pendahuluan. Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam. Konsep dan teori yang tertuang dalam magnum opusnya Muqaddimah telah memberikan inspirasi para intelektual barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Sejarah Inggris, bahkan Misbah al-Mili, menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai variabel dalam melakukan studi komparatif antara pemikiran Arab dengan pemikiran Yunani. Di samping itu, banyak sosiologi, filosofi, sejarawan, dan ahli politik yang memuji kehebatan dan keluasaan wawasannya, khususnya teori sejarah. Telah merembah ke seluruh struktur masyarakat. Semua kalangan, baik rakyat, pemerintah, maupun kaum terpelajar, mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari pemikiran sejarahnya. Hal ini karena sejarah merupakan disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dari berbagai generasi. Peristiwa itu mengajak kita dengan memahami keadaan makhluk, bagaimana situasi dan kondisi manusia dalam membentuk peradaban. Perjalanan ketiga, intelektual Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Isbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal tanggal 27 Mei 13.322 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Keluarganya berasal dari Hadramat yang kemudian berimigrasi ke Seville atau Spanyol, ya, berada di Spanyol, ya. Pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim, sejak kecil Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Di samping mengamati dari dekat kehidupan politik, kakeknya pernah menjabat menteri keuangan di Tunis, sementara ayahnya sendiri adalah seorang administrator dan perwira militer. Ibnu Khaldun di masa kecilnya ternyata lebih tertarik pada dunia ilmu pengetahuan fisika. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru. Yang terpenting adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashiri, Abu Al-Abbas Ahmad bin Al
Hushar, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cermelang sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ensiklopedis atau kamus berjalan. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.